Assalamualaikum. Shalom. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4. Saya Laura Yolanda dengan NIM 210 11 20 10 15. Saya Lutfi Ramadan dengan NIM 2010 11 20175. Saya Gunawan dengan NIM 2010 11 2076. Saya Demilga Mafiro Hadira dengan NIM 2010 11 200 346. Saya Safa Amaya Santoso dengan NIM 2010 11 200 342. Di sini kami akan memaparkan materi dari kegiatan Sekolah Pasar Modal yang telah kami ikuti guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Dan berlama-lama, langsung saja kita ke topik pembahasan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. So, check this one out. Pendahuluan. Sekolah Pasar Modal yang diselenggarakan pada Kamis 16 Juni 2022 oleh Galeri Investasi Universitas Pamulang berjalan dengan baik. Adapun narasumber dari kegiatan Sekolah Pasar Modal ini yaitu Ibu Mia Lastriana selaku trainer dari IDX Banten, serta Bapak Krisna Dwi Setiawan, Head of LOTS Service PT Lotus Andalan Sekuritas. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 9 hingga selesai melalui platform Zoom Meeting. Pembicara pertama yaitu Ibu Mia Lastriana selaku trainer IDX Banten. Temanya adalah Pasar Modal Indonesia untuk Kita. Sesi 1 diawali oleh Mia Lastriana yang menjelaskan mengenai lokasi dan profil dari IDX Indonesia Stock Exchange yang memiliki 30 kantor perwakilan, 629 galeri investasi, serta sekitar 402 komunitas investasi. Selanjutnya pembicara menjelaskan mengenai definisi dari investasi, yaitu mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Pembicara juga menjelaskan investasi yang dilakukan sehari-hari yang relevan dengan mahasiswa. Konsep uang menurut waktu. Konsep nilai waktu dari uang ini menyebutkan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dari sejumlah nilai uang yang sama di masa mendatang. Agar uang tidak tergerus nilai seiring dengan berjalannya waktu, maka hal tersebut tidak terlepas dari yang namanya bunga. Dicontohkan dengan konsep burger dari salah satu franchise terkemuka. Harga burger di tahun 1997 adalah sebesar Rp4.600. Namun, saat ini dengan jenis burger yang sama, harga burger tersebut menjadi Rp36.000, di mana terjadi kenaikan harga hingga 682% dalam kurun waktu 24 tahun, atau sekitar 28% per tahun. Dengan contoh tersebut, pembicara menjabarkan konsep inflasi, yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, continue atau dengan kata lain, merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Baik, berikutnya yaitu terkait dengan media berinvestasi. Adapun media untuk berinvestasi terdiri dari dua, yaitu pertama melalui sektor keuangan, kemudian melalui sektor non-keuangan. Untuk sektor keuangan sendiri, yaitu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang mana terdiri dari perbankan atau pasar uang dan pasar modal. Kemudian sektor non-keuangan, yaitu diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI dan Kementerian Perdagangan atau Mendag, yang mana terdiri dari sektor komoditas seperti minyak, batu bara, dan forex, dan sektor real seperti emas, tanah, bangunan, serta sawah. Kembali pada pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti reksadana, saham, obligasi, sukuk, ETF, dan lain sebagainya. Yang mana fungsi pasar modal itu sendiri yaitu untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
Baik, berikutnya yaitu terkait dengan produk pasar modal. Adapun produk pasar modal yang pertama yaitu ada saham. Contoh konsep dasar saham, di sini saya berikan contoh. Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso dan memerlukan modal senilai 8 juta rupiah. Namun, Pak Bejo hanya memiliki dana senilai 1 juta rupiah. Untuk itu, Pak Bejo mengajak 7 temannya agar bersama-sama menanamkan modal senilai 1 juta rupiah sehingga setiap orang dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham atau kepemilikan senilai 1 juta rupiah. Yang mana teman-temannya akan mendapatkan keuntungan yaitu berupa dividen. Berikutnya yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Jadi di sini untuk para pemegang obligasi akan mendapatkan keuntungan berupa bunga ataupun kupon. Produk pasar modal berikutnya yaitu sukuk. Sukuk adalah surat berharga komersial berbentuk sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu. Aset yang diperbolehkan meliputi aset berwujud benda, nilai manfaat, maupun jasa. Berikutnya yaitu reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Selanjutnya, produk pasar modal yang kelima ada Exchange Traded Fund atau ETF. ETF adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. ETF menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau serta diverifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Struktur pasar modal. Hampir semua negara di dunia memiliki struktur pasar modal. Kehadiran pasar modal sebagai tempat bertemunya para pemodal dan pencari modal. Dengan begitu, peranan pasar modal bagi negara menjadi sangat penting, karena dengan berkembangnya ekonomi, suatu negara dipengaruhi oleh pasar modalnya. Struktur pasar modal yaitu ada otoritas jasa keuangan. Di dalam otoritas jasa keuangan tersebut ada KPEI yaitu Clearing Penjamin Efek Indonesia, yang kedua ada BEI yaitu Bursa Efek Indonesia, dan yang ketiga ada KSEI yaitu Custodian Central Efek Indonesia. Selanjutnya, manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama itu adalah sumber pembiayaan. Lalu selanjutnya yang kedua, wahana investasi. Yang ketiga yaitu sebagai penyebaran kepemilikan perusahaan. Selanjutnya ada keterbukaan dan profesionalisme. Dan yang terakhir yaitu lapangan kerja. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang keuntungan membeli saham. Capital gain merupakan keuntungan dari jual atau beli saham, berupa selisih antara nilai jual dengan nilai beli saham. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, bisa berupa dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dividen utang, dan dividen likuidasi. Selanjutnya, resiko membeli saham. Yang pertama, tidak mendapat dividen, umumnya karena performa perusahaan atau market yang turun. Yang kedua, capital loss, karena perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, saham disuspend, karena nilai saham terlalu tinggi, di recap market atau terlalu rendah. Yang keempat, saham delist, karena perusahaan bangkrut atau karena perusahaan ingin menjadi perusahaan tertutup. Selanjutnya, indeks harga saham, IHSG. Indeks harga saham adalah instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Saham terbagi menjadi 9 sektor, yaitu pertanian, pertambangan, industri umum dan industri kimia, aneka industri, komponen otomotif, kabel, tekstil dan garmen, barang konsumen, properti dan real estate, infrastruktur, keuangan, jasa dan investasi, manufaktur.
Untuk mencegah terjadinya konsekuensi atas tindakan yang ilegal dan berisiko, OJK meresmikan suatu organisasi yang melindungi saham, yaitu PDPP, Penyelenggara Dana Perlindungan Modal. PDPP sendiri merupakan lembaga penyelenggara dana perlindungan pemodal, DPP, dan penanganan klaim dari pemodal yang kehilangan asetnya. Berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, DPP menjamin perlindungan dana bagi pemodal terhadap risiko kehilangan aset saham pemodal. Hal ini dijabarkan dalam Peraturan OJK Nomor 49 POJK 04/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang dana perlindungan pemodal. Selanjutnya, persyaratan klaim atas perlindungan pemodal yaitu yang pertama menitipkan asetnya pada rekening efek pada kustodian. Yang kedua, memiliki subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang ketiga, memiliki nomor tunggal identitas pemodal. Sementara, yang tidak bisa mendapat perlindungan jika yang pertama, pemodal terlibat atas hilangnya aset atau menjadi penyebab hilangnya aset. Yang kedua, pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Yang ketiga, pemodal berafiliasi dengan pihak-pihak di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Amalia Santoso akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu pentingnya waspada terhadap penipuan investasi. Apa saja sih yang harus kita waspadai? Yang pertama, waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Misalnya, pasti untung tinggi dalam jangka pendek. Yang kedua, waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan bujuk rayu. Biasanya dengan mengaburkan produk investasinya. Lalu yang ketiga, waspada modus investasi dengan replikasi. Misalnya, investasi berkedok MLM dan penguncian dana. Misalnya, uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Kita bisa mengecek izin ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena hanya OJK lah yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Ya, kita lanjut ke materi webinar yang selanjutnya dengan pembicara kedua, yaitu Bapak Krisna Dwi Setiawan selaku Head of Lot Service dari PT Lotus Andalan Sekuritas dengan judul Sekolah Pasar Modal. Pada sesi kedua ini, beliau menjabarkan langkah-langkah mengenai cara mendaftar saham melalui aplikasi Andalan Sekuritas. Sesi dimulai dengan pembicara menjabarkan divisi dari PT Lotus Andalan Sekuritas, di mana sekuritas ini memegang beberapa divisi, yaitu Equity Capital, Debt Capital, Investment Banking, Asset Management, dan Research Fundamental and Technical. Sekuritas ini menjadi pengelola saham, obligasi pemerintah, sukuk, dan syariah. Dalam sesi ini, pembicara menjelaskan platform yang mereka miliki, yaitu caranya membuka portal Lotus Sekuritas untuk mendaftar, aplikasi Lotus untuk melihat pergerakan saham dan analisis fundamental. Yang ketiga, website Lotus untuk melihat pergerakan saham. Yang keempat, web order Lotus untuk proses jual beli instrumen. Dan yang terakhir, bisa melalui aplikasi mobile. Permintaan atas jual beli saham diproses dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, prioritas harga. Permintaan beli dengan harga lebih tinggi memiliki prioritas lebih dahulu atas harga yang lebih rendah. Sedangkan penawaran jual dengan harga lebih rendah memiliki prioritas lebih dahulu atas harga yang lebih tinggi. Yang kedua adalah prioritas waktu.
Bila penawaran jual dan permintaan beli diajukan pada harga yang sama, maka JETS memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.